Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik 1, Teknik Biru Fakultas Teknik UNJ 2. Apa kabar teman-teman sekalian yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Izin memperkenalkan diri, di sini saya sebagai moderator materi talk show berprestasi dalam berorganisasi. Nama saya Syifa Fauzia, biasa dipanggil Syifa, dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, karena saya sebagai moderator, pastinya saya sudah mengundang pemateri hebat kita. Langsung saja nih, ada di sebelah saya, namanya Kak Syifatur Rahma. Biasa kalau anak-anak teknik, teman-teman kita semua biasa dipanggil Kak Cipe. Nah, Kak Cipe ini memiliki moto hidup, keren banget nih. Moto hidupnya menjadi bermanfaat dimanapun berada. Asik, menjadi bermanfaat dimanapun berada. Dan sesuai dengan materi kita, berprestasi dalam berorganisasi. Tentunya Kak Cipe sekaligus sebagai organisatoris gitu. Orang-orang organisasi memiliki prestasi yang luar biasa. Terakhir itu Kak Cipe sebagai mahasiswa berprestasi favorit ya Kak, Masya Allah, di Fakultas Teknik tahun 2019. Untuk pengalaman organisasinya pasti luar biasa, dari mulai dulu sekolah dan sampai sekarang di kampus. Tapi kalau di kampus, dari awal, dari prodinya, oh ya, Kak Cipe ini dari prodi Tata Boga ya? Ketika di BEMP Tata Boga, Kak Cipe sebagai Kepala Departemen PSDM. Kemudian di BEM Fakultas Teknik juga sebagai Kepala Departemen PSDM. Dan di BEM UNJ menjadi Staf Kaderisasi Dagri. Jadi, pas banget nih materi kita sama materi talk show kita kali ini, berprestasi dalam berorganisasi. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kepada pemateri kita, Kak Syifatur Rahma atau biasa dipanggil Kak Cipe. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dulu. Oke deh, terima kasih banyak kepada moderator yang keren ya. Namanya sama nih kita ya, Syifa juga. Iya, makanya jadi kita tuh kembar nama ya, Syifa dan Cipe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Kak Syifatur Rahma dari Pendidikan Tata Boga 2016. Sebelumnya saya mau nyapa dulu kali ya kepada mahasiswa baru Fakultas Teknik 2020. Selamat datang kepada adik-adik kebanggaan Fakultas Teknik 2020. Selamat datang di kampus Pergerakan Intelektual, Kampus Universitas Negeri Jakarta. Langsung aja ya Kak, karena kita jadi kita nih teman-teman adalah materi talk show. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait materi kita. Nah iya Kak. Ini pertanyaan pertama, jeng jeng jeng. Baik Kak, langsung kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih Kak, kenapa sih kita harus berorganisasi di kampus? Kenapa ya? Kita harus berorganisasi di kampus. Kalian tahu nggak indeks prestasi atau IP anak kampus itu berapa? 4 kan? Oke. Nggak 100. Beda Kak itu kampus. Oh iya, gini. Jadi anak sekolah, ya kan? Betul banget. Jadi kenapa diibaratin IP itu 4, nggak 100? Ketika kita di kelas, kita dapat IP 4, 96-nya lagi kemana? Ya kita ada di luar kelas. Kayak gitu. Ketika memang kita di kelas, kita dapat pelajaran-pelajaran, kita dapat ilmu yang memang ada di kelas. Kayak gitu. Tapi lagi cari kemana, itu cari di luar kelas. Dan itu ada di organisasi. Kayak gitu teman-teman. Itu mungkin bayangan kenapa kita harus berorganisasi. Kayak gitu. Kenapa akhirnya kita harus mencari sesuatu yang lebih dari di dalam kelas itu sendiri. Mungkin Syifa bisa bisa share screen. Oke. Sambil nunggu Kak Cipa share screen. Ada 10 top skill 2020. Ini top skill. Iya, betul ya. Ada top 10 skills 2020 nih. Ini yang paling terbaru. Coba teman-teman perhatikan. Nah,
Yang pertama ada complex problem solving. Dari 1 sampai 10 nih. Ini adalah 10 skills yang memang harus kita miliki dan belum tentu ini kita dapatkan di kelas. Kita dapatkan di mana? Saya sudah mengalaminya, saya mendapatkan ini di organisasi. Gitu. Yang pertama, ada complex problem solving. Nah, di complex problem solving gitu, ketika kita berorganisasi, pasti tiap saat kita mengalami penyelesaian masalah yang terus-menerus. Benar gak sih? Kita tuh pasti punya masalah di organisasi yang harus diselesaikan lagi. Nah, yang kedua, critical thinking. Ketika kita berorganisasi, jiwa kritis di pikiran kita itu memang harus diasah terus-menerus. Gitu. Ketika ada masalah, otomatis kita harus berpikir kritis lagi, apa nih kira-kira, berpikir lagi. Dan itu ketika kita di organisasi pun menjadi kebiasaan kita. Gitu. Creativity, people management, ketika organisasi, anak-anak organisasi nih pasti udah biasa banget ngatur orang-orang, kayak gitu. Coordinating with others, koordinasi itu merupakan salah satu poin penting ya teman-teman. Jadi percayalah, anak organisasi itu orang-orang yang sangat sering koordinasi sama banyak orang, gitu. Dari mulai sesama mahasiswa, sesama dosen, bahkan petinggi-petinggi di universitas, kita bisa sering koordinasi karena memang kita ada di dalam organisasi, kayak gitu. Dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi memang top 10 skills ini yang di 2020 teman-teman bisa cari di Google nih, banyak banget pengertian-pengertiannya ya. Dan ini sebenarnya di organisasi gitu. Makanya kenapa menurut aku organisasi sangat amat penting. Karena hal-hal ini adalah yang menunjang kita ketika kita berada di dunia pasca kampus. Nggak mungkin kan kita terus-terusan di kampus. Nah, ketika kita di dunia pasca kampus, soft skill ini yang menunjang kita. Kayak gitu, teman-teman. Nah, karena jadi mahasiswa pintar itu nggak cukup. Kita harus punya soft skill yang baik. Seperti itu. Terlebih, boleh di kelas lagi, Shift? Oke. Terlebih mahasiswa nih, kita jadi mahasiswa pintar itu nggak cukup, tapi kita juga harus jadi mahasiswa cerdas. Ketika kita jadi mahasiswa cerdas, kita bisa mengelola diri. Ini mungkin poin yang mengelola diri adalah, aku mau garisin di bagian attitude atau manner. Iya, attitude. Mungkin menurut aku, attitude atau manner itu adalah hal paling mendasar ketika kita ada ya, bahkan kita ada di sini, kita berhubungan dengan banyak orang, attitude itu jadi hal yang mendasar. Kalian pernah ngalamin gini nggak? Kalian ketemu nih sama orang pinter banget, tapi dia punya attitude yang kurang baik. Terus kalian ketemu lagi sama orang yang memang dia kurang pintar, tapi attitude-nya baik. Kalian lebih memilih yang mana? Yang pintar tapi memiliki attitude yang baik, apa kurang pintar? Nah, benar yang kedua. Karena sebenarnya pintar itu bisa diasah, tapi attitude atau manner yang baik itu adalah suatu pembiasaan. Kayak gitu, pembiasaan dalam diri yang nggak bisa langsung tiba-tiba ada. Nggak bisa kayak gitu. Harus benar-benar dibiasakan. Aku sering dengar kata terbentur. Jadi ketika memang kita sudah dibiasakan, itu akan terbentuk dalam diri kita. Dan termasuk skill itu. Skill yang tadi aku tunjukin, itu nggak bisa tiba-tiba ada. Manajemen masalah, kita nggak pernah nyelesain masalah, tiba-tiba di kehidupan luar kita menyelesaikan masalah dengan rapi. Nggak bisa langsung kayak gitu. Tapi memang semuanya butuh pembiasaan. Dan itu makanya kenapa akhirnya organisasi penting. Semua yang kita, soft skill yang kita punya, di organisasi itu akan dibiasakan sampai akhirnya kita mempunyai soft skill yang baik dan kita siap terjun ke dunia masyarakat di pasca kampus. Seperti itu, Cip. Itu penyebab kenapa organisasi penting di kampus. Keren banget sih, Kak. Jawabannya itu buat kita pengen terus berorganisasi ya. Karena tadi sesuai sama moto hidupnya Kak Cipe tuh. Hidup bermanfaat gitu. Selagi kita hidup gitu, kita menebar manfaat buat orang lain. Salah satunya dengan ikut berorganisasi banyak banget manfaatnya. Selain buat diri sendiri, skill tadi tuh ya. Dan juga bermanfaat buat orang lain. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Yang kedua,
Apa sih Kak macam-macam organisasi yang patut nih digeluti di UNJ, fakultas kita, Fakultas Teknik? Oke, keren nih pertanyaannya. Pasti nanti di masa-masa mahasiswa baru itu adalah masa-masa yang kalian excited kali ya sama banyak organisasi, karena di kampus luar biasa gitu, organisasi banyak banget. Mungkin kalau bisa dibagi, kita bagi dua ya. Organisasi itu ada Opmawa, ada Ormawa. Opmawa itu organisasi pemerintahan mahasiswa, kayak semacam BEM, DPM gitu, yang berbasis pemerintahan ya. Dan Ormawa itu organisasi mahasiswa. Kayak mungkin Forum Studi Islam, KMK, dan lain-lain. Kayak gitu. Kalau di teknik sendiri, biasanya di tiap prodi mereka punya klub-klub ya. Jadi kalau misal aku di Tata Boga ada culinary club gitu, itu bisa teman-teman masuk di sana. Jadi silakan kalian pilih, kalian masuk organisasi yang memang kalian minat, kayak gitu. Dan satu lagi, kalau saya pribadi, saya memilih organisasi yang bikin saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, kayak gitu. Jadi itu sih, karena moto hidup saya harus bermanfaat nih kapanpun saya berada gitu ya. Jadi saya pilih organisasi pun yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi selain tadi soft skill saya terasah, tapi saya juga punya manfaat lebih untuk orang lain, kayak gitu Cip. Oh, pantesan nih Kak Cipe itu menggeluti dunia PSDM. Keren, luar biasa Kak. PSDM itu benar-benar bermanfaat banget sih emang buat khususnya teman-teman kita nih di Fakultas Teknik. Terus lanjut nih Kak, prestasi apa saja sih yang udah diraih nih sama kakak selama di UNJ? Jadi aku udah bocorin sih ya, cuma mungkin pasti lebih banyak dari itu sih. Enggak. Bicara tentang prestasi ya, sebenarnya nggak banyak sih prestasi yang aku punya ya. Prestasi, mungkin yang pertama aku pernah dapat PMW, proposal mahasiswa wirausaha. Jadi di sana semacam lomba proposal. Ketika proposal memang sudah goals, dapat keuntungan ya, dapat uang gitu yang bisa dikelola lagi. Nah itu alhamdulillah dapat PMW 2 judul proposal di tahun berapa? Aku lupa, 2018 sampai 2019 gitu. Nah terus untuk lomba masak juga pernah dapat best plating di Thailand Food Festival kalau nggak salah waktu itu, bagian fish cake. Terus di tahun kemarin mahasiswa berprestasi 2020. Terus alhamdulillah nih tahun ini ini termasuk prestasi ya menurut aku ya. Tahun ini aku bisa rilis bisnis kali ya, bisnis kecil-kecilan namanya dari hati.ofc. Kayak gitu. Mungkin itu salah satu prestasi yang aku gapai kali di kampus ya. Nggak begitu banyak, tapi alhamdulillah. Keren banget Kak Cipe. Itu yang terakhir ada kayak sosial medianya gitu nggak Kak? Ada. Dari hati. Follow ya. Ya. Untuk teman-teman yang mau cari souvenir, aduh jadi bisnis saya. Oh, jualan souvenir di situ. Souvenir drive flower. Itu termasuk prestasi kok. Kenapa? Iya, termasuk prestasi itu. Iya, betul. Ya, karena kan memang sudah di semester akhir kan, di masa-masanya memang harus punya suatu hal yang lebih gitu dari ini gitu. Dan di tahap selanjutnya itu tahap untuk mencari uang kali ya, udah di masa-masa seperti ini. Makanya rilislah produk ini, dan ini juga berdasarkan dari organisasi saya nih, nanti saya jelasin di poin keberapa nih nanti ya. Lanjut, boleh lanjut. Oke, kita lanjut. Gitu, jadi teman-teman prestasinya juga lumayan cukup banyak ya. Penasaran sama pertanyaan berikutnya? Oke, kita pertanyaan berikutnya. Nah, organisasi nih Kak biasanya jadi penghalang buat kita untuk berprestasi. Sikap apa sih yang perlu dimiliki untuk kita tetap berprestasi dan juga berorganisasi? Oke, organisasi jadi penghalang organisasi jadi penghalang prestasi ya? Ya. Oke. Mungkin sedikit ini yang harus kita luruskan terkait prestasi dulu ya, Cip, mungkin ya. Jadi sebenarnya nih teman-teman ya, adik-adik, terkait prestasi itu kita tuh nggak bisa menyamaratakan prestasi. Jadi gini, di beda orang, prestasi itu pengertiannya beda. Misal, kita nggak bisa menyamaratakan prestasi yang berkaitan hanya dengan gelar saja. Atau misal, orang yang berprestasi itu hanya orang-orang yang juara 1, 2, 3.
Enggak kayak gitu. Tapi ketika memang tiap orang memiliki potensi masing-masing dalam diri mereka, itu prestasi yang diartikan dalam diri mereka. Kayak gitu. Menurut aku ya, prestasi itu sendiri. Ketika aku bisa mencapai target yang aku buat, itu prestasi dalam diri aku. Menurut aku. Yang kedua, aku bisa keluar dari zona nyaman. Itu juga prestasi menurut aku. Yang ketiga, aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu juga prestasi menurut aku. Jadi gitu teman-teman. Perihal prestasi, kita nggak berbicara tentang perihal akademik saja, tapi prestasi itu ketika kalian bisa mencapai target-target apa yang kalian punya dalam diri kalian. Itu. Gitu ya. Nah, perihal organisasi yang menghalangi prestasi. Mungkin konteks di sini adalah konteks prestasi akademik kali ya, Cip ya? Mungkin. Iya. Oke. Kalau misalnya organisasi menghalangi prestasi. Organisasi kan hal yang baik. Prestasi juga hal yang baik. Nggak mungkin dua hal yang baik bisa jadi penghalang satu sama lain. Kalau misalnya kita bisa memanajemennya dengan baik. Itu dia kuncinya. Jadi gini, ketika kita bisa di dunia kampus mungkin ya dihadapin dengan prestasi, akademik dan organisasi. Manajemen waktu mungkin jadi salah satu kunci. Kenapa? Gini, ketika memang kita lagi kuliah, kita lagi duduk di bangku kuliah, jam lagi kelas gitu. Ya udah, di saat kita kelas itu, ya otak kita difungsikan secara total untuk menyerap ilmu yang dosen kasih. Perihal organisasi, pinggirin dulu. Kayak gitu. Nah, balik lagi, ketika kita memang lagi di organisasi, ya kita mengerjakan hal-hal organisasi itu dengan secara total juga. Jadi urusan-urusan organisasi bisa selesai. Kayak gitu. Jadi di sini maksudnya, kita memang harus bisa memprioritaskan waktu dengan baik. Gitu teman-teman. Nggak ada waktu yang terbuang, hingga akademik pun oke, jalan, organisasi pun lancar. Itu adalah kunci kita bisa berprestasi di masa organisasi. Manajemen yang baik, yang butuh dibiasakan dari diri kita sendiri. Itu dia kuncinya. Kayak gitu. Oke, mantap. Jadi kuncinya itu teman-teman adalah manajemen waktu. Sebenarnya berorganisasi bukan menjadi penghalang kita untuk berprestasi. Karena itu semua dari diri kita. Kalau misalnya kita bisa memanajemen waktu dengan baik gitu, insya Allah semuanya bisa berjalan beriringan gitu ya kayak. Betul banget. Luar biasa. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah, oke, baik. Pengalaman Kak Syifa nih ya, atau Kak Cipe, di organisasi yang bisa menghasilkan prestasi. Contohnya seperti apa sih Kak? Oke, pengalaman ya. Nih tadi balik lagi nih kayak aku bilang di awal. Tadi aku bilang di awal, prestasi itu nggak berkaitan dengan akademik saja. Pencapaian-pencapaian dalam hidup gitu kan. Mungkin ketika aku berorganisasi, berprestasi, itu banyak pencapaian-pencapaian yang bikin diri aku dewasa dari pengalaman aku sendiri. Nah, mungkin pencapaian apa? Di terakhir ya, di masa terakhir aku nyebutin tadi prestasi aku terakhir adalah dari hati.ofc ya. Coba sih ada slide-nya sih di apa namanya? Di bagian iya, coba share screen lagi. Itu ada dari hati.ofc. Mungkin ini adalah salah satu bentuk pengalaman prestasi aku kali ya. Di slide 3 ya, saya? Iya, coba yang ketiga. Oh, ini? Iya, wow. Betul. Nah, bisa ini alhamdulillah 1,5 bulan rilis, dan banyak respon positif dari teman-teman. Dan ini sebenarnya kenapa dari hati ini muncul, ini berdasarkan based on my experience di organisasi kali ya. Kayak gitu. Jadi aku dulu jadi aku sekarang nih dari dulu sampai sekarang ya berorganisasi, bergelut di bidang kaderisasi gitu, yang berhubungan sama orang banyak, yang berhubungan sama hati-hati orang kayak gitu. Dan ini yang melatar belakangi dari hati ini muncul kayak gitu. Dari hati untuk menetap di hati gitu. Jadi apa-apa yang kita berikan dari hati akan sampai ke hati dan berharap akan menetap di hati kayak gitu. Jadi mungkin pengalaman yang udah aku rangkum dalam organisasi ya, ini bentuklah prestasi aku
Mungkin aku bisa bilang kayak gitu, Cip. Jadi dari hati ini adalah suatu bentuk usaha yang memang hadir dari pengalaman-pengalaman organisasi aku. Kayak gitu, Cip. Nah, sebelum dari hati, boleh Cip di close lagi? Oke. Oke. Sebelum dari hati, sebelum dari hati mungkin ketika organisasi itu jadi pendukung penuh ya ketika berprestasi. Mungkin ketika di Mawapres itu public speaking dan lain sebagainya itu jadi hal yang utama ya. Itu organisasi merupakan hal penting yang sangat menunjang aku berlatih gitu kan. Dari pembiasan aku berlatih sama teman-teman, berbicara sama orang-orang, dan itu jadi pembiasan aku untuk berpublic speaking. Kayak gitu mungkin. Banyak hal-hal yang dari organisasi yang benar-benar jadi penunjang aku untuk berprestasi. Kayak gitu, Ci. Oke, udah cukup, Kak. Jadi intinya tuh benar-benar dari pengalaman ya. Luar biasa. Lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya, Kak ya. Sorry, gue potong. Sorry. BTW, Kak, itu yang tadi terakhir jualan kakak di media sosial itu benar-benar dibangun sama kakak sendiri apa sama teman-teman yang lain bareng-bareng gitu? Ada ininya, ada mitranya nggak, Kak? Kok aku jadi kepo ya sama bisnisnya. Iya bener, keren loh soalnya. Oke. Jadi dari hati ini sebenarnya aku bertiga temennya juga teman organisasi juga ketemunya. Jadi sama-sama dulunya sama-sama kadep di fakultas ya. Ketika kita bicara, akhirnya cocok, bicarain tentang hati dan lain sebagainya, akhirnya terbentuklah produk-produk ini. Jadi ini terbentuk juga dari teman-teman organisasi, bahkan kita bermitra juga sama organisasi, sama anak-anak organisasi lain. Jadi misal dari hati tuh ada yang nganter nih ke rumah orang-orang yang mesen ya. Nah itu kita bermitra juga sama teman-teman di organisasi. Gitu. Jadi dari organisasi sebenarnya bisa bentuk banyak banget nih manfaat selain buat diri sendiri, tapi benar-benar buat orang lain juga banyak manfaat. Kayak gitu. Terima kasih Kak Cipe atas jawabannya. Dan tadi izin meluruskan ya, tadi Kak Cipe bilang kaderisasi. Nah, jadi tips teman-teman, kalau di organisasi, kaderisasi sama PSDM itu sama-sama mengurusi banyak orang gitu loh. Lanjut pertanyaan berikutnya ya, Kak. Pertanyaan kedua dari yang terakhir nih, Kak. Cara berorganisasi yang sehat dan tidak gitu. Maksudnya cara berorganisasi yang sehat dan yang tidak sehat. Menurut Kak Cipe itu seperti apa sih? Oke. Cara berorganisasi yang sehat ya. Tadi balik lagi di kata-kata aku yang di awal ya. Ketika kita bisa manajemen waktu yang baik, menempatkan itu pada porsinya, itu adalah organisasi yang sehat. Jadi ketika memang porsinya untuk organisasi, silahkan totalitaslah di organisasi. Ketika waktunya memang untuk kuliah, belajar, ya totalitaslah untuk menyerap ilmu sebaik-baiknya. Gitu. Jadi biar waktu yang ada itu nggak sia-sia. Kayak gitu. Itu mungkin tips berorganisasi sehat ya. Kalau yang nggak sehat, biasanya nih, kuliah sama organisasi. Mungkin dua-duanya penting ya, tapi yang penting maksudnya kita ada di UNJ itu kan memang niat awalnya adalah berkuliah ya, cari ilmu, emang kita diamanahin sama orang tua kita untuk kuliah kan ya, untuk lulus gitu kan. Ya, balik lagi, organisasi itu nggak bisa waktu kita gunain buat organisasi. Nah, biasanya anak organisasi ini suka yang apa-apa organisasi gitu. Tapi lupa nih sama kuliahnya. Jangan sampai kayak gitu. Kuliah tetap yang utama, organisasi juga utama gitu. Jadi kuliah dulu, baru organisasi. Kayak gitu. Tetap lagi manajemen waktu kalian yang memang harus diprioritaskan. Mana yang prioritas pertama, mana yang prioritas kedua. Itu bisa kalian atur lah dalam diri kalian. Biasain dari sekarang. Kayak gitu, Ci. Ya, jadi membuat skala prioritas itu ya, saya. Betul banget. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan terakhir, Kak Cipe. Apa sih motivasi terbesar Kak Syifa atau Kak Cipe untuk aktif berorganisasi dan juga berprestasi? Oke, luar biasa ini pertanyaannya. Motivasi ya.
berkaitan dengan motivasi, motivasi terbesar itu sebenarnya ketika kita punya motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kayak gitu. Kalian pernah dengar kata-kata sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, mungkin itu kata-kata apa ya? Kata-kata yang diungkapin ya, tapi menurut aku itu adalah salah satu motivasi aku dalam berprestasi dan berorganisasi. Kayak gitu. Jadi ketika kita berprestasi, mungkin kita bisa meningkatkan soft skill kita, kita bisa meningkatkan nilai diri kita. Kita bisa bangga gitu atas diri kita ya ketika kita berprestasi. Tapi ketahuilah gitu, ketika kita berprestasi, bahagianya ya cuma diri kita, mungkin sama keluarga kita, atau mungkin sama dosen-dosen orang terdekat aja. Itu. Tapi ketika kita berorganisasi, kita bisa menularkan banyak manfaat untuk orang lain, dan itu adalah poin plusnya. Gitu. Jadi kalau prestasi lebih untuk diri sendiri, dan organisasi itu adalah kebermanfaatan untuk banyak orang. Kayak gitu. Dan itu motivasi saya ya, motivasi aku untuk terus tetap berprestasi dan juga berorganisasi. Karena dua hal itu adalah dua hal kebaikan yang menurut aku nggak bisa dilepaskan. Kayak gitu. Bener banget dah. Jadi motivasi besar itu ada dalam diri sendiri. Kalau Kak Cipa itu pengen bermanfaat selama hidupnya buat orang lain juga. Jadinya itu menjadi motivasi terbesar Kak Cipa ya, buat berorganisasi dan juga tetap berprestasi. Keren. Oke, Kak, untuk terakhir nih mungkin Kakak dipersilakan gitu, memberikan kesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa baru kita nih yang sedang menonton. Jadi closing statement lah. Oke, terakhir ya. Oke, bismillah. Teruntuk adik-adik tersayang ya, adik-adik tercinta angkatan 2020 Fakultas Teknik, ketahuilah gitu. Sebenarnya kita kuliah di sini itu udah jadi hal yang luar biasa ya. Mungkin banyak orang di luar belum bisa kuliah, tapi sekarang ini kalian ada di sini. Walaupun mungkin impian kalian ada di kampus kuning, kampus yang lain-lain, tapi kalian ada di sini. Yang pertama harus kalian lakuin adalah bersyukur dulu. Kalau kalian nggak bersyukur, ya kalian nggak akan memanfaatkan dengan baik gitu kesempatan ini. Nah, kuliah itu cuma 3-4 tahun ya. Gitu. Pertanyaannya adalah, kalian mau jadi mahasiswa yang biasa aja, atau mau jadi mahasiswa yang luar biasa? Nah, kan kalian jawab pada diri kalian masing-masing. Kalau misalnya memang kalian mau jadi mahasiswa yang luar biasa, nggak bisa kita tiba-tiba ucuk-ucuk gitu jadi mahasiswa yang luar biasa, itu nggak bisa. Tapi emang harus disertai usaha-usaha yang kuat juga. Misal nih, teman-teman kalian biasa istirahatnya 8 jam gitu. Ketika kalian mau jadi mahasiswa yang luar biasa, kalian harus capek dulu, kalian harus lebih cepat ya istirahatnya. Misal teman-teman biasa 8 jam, kalian cuma 3 jam. Kayak gitu. Jadi percayalah, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Kayak gitu. Do your best for everything you do. Insya Allah kalian bisa sukses di prestasi, pun bisa sukses di organisasi. Kayak gitu teman-teman. Mantap banget, Masya Allah pesannya. Jadi yang pertama kita berpesan buat bersyukur gitu. Kita udah bisa masuk ke universitas negeri gitu lah, khususnya UNJ ini gitu. Dan yang kedua, kita harus milih nih, kita mau jadi mahasiswa yang biasa aja apa yang luar biasa. Tentunya kita memilih menjadi mahasiswa yang luar biasa ya, tapi kita menjadi mahasiswa yang luar biasa itu membutuhkan proses-proses yang harus dilalui gitu ya Kak Cipet. Dan dibuktikan sama pembicara kita kali ini ya. Satu ini hebat sekali. Terima kasih buat Kak Syifa atas penyampaiannya. Semoga nih para adik-adik kita mahasiswa baru bisa termotivasi gitu lewat materi ini untuk nanti dia mau aktif, mereka mau aktif untuk berorganisasi tetapi juga tetap kuliah nomor 1. Ya, itu ya Kak. Iya betul. Oke, cukup sekian materi talk show berprestasi dalam berorganisasi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman sekalian yang ada di rumah, mahasiswa baru, teman-teman kita tercinta.
tetap semangat untuk menjalani kuliah meskipun dalam kondisi online seperti ini dikarenakan pandemi, tapi tidak menjadi penghalang kita untuk kita tetap aktif nanti mengikuti perkuliahan dan juga harus organisasi. Ya. Ditunggu ya teman-teman di organisasinya. Ditunggu partisipasinya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf sebagai moderator ya kalau misalnya ada salah kata atau salah tindakan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.